25 nabi dan mukjizatnya serta penyebutan di Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk sempurna. Di antara manusia-manusia yang telah Dia ciptakan, Allah juga mengutus nabi dan rasul. Tugasnya menyampaikan risalah, terutama mengenalkan adanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Sebagai seorang Muslim, tentu kita wajib mengimani adanya nabi dan rasul. Khususnya 25 nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Sebab itu merupakan rukun iman keempat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 47 yang artinya, "Sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman." Meski demikian, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan ada 124.000 manusia bergelar nabi, dan 312 diutus sebagai rasul. Berikut nama-nama 25 nabi yang wajib diimani serta beberapa mukjizatnya dan penyebutan dalam Al-Quran. 1. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah untuk diturunkan ke bumi. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Beberapa mukjizat Nabi Adam diantaranya, menjadi khalifah pertama di bumi, diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk di bumi, memiliki umur yang panjang, memiliki tinggi 60 hasta, dan dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris, seperti nasihat untuk menjadikan salat jenazah sebagai penghormatan, untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam salat, berpuasa, dan amalan lainnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Beberapa mukjizat Nabi Idris diantaranya, memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah, manusia pertama yang bisa membaca dan menulis, dan manusia pertama yang bisa menjahit pakaian. Selain itu Nabi Idris bisa menggunakan pakaian yang terindah sementara saat itu orang-orang masih menggunakan kulit binatang. Nabi Idris juga pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah serta pernah melihat surga dan neraka. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh termasuk dalam golongan ulul azmi. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan mereka dalam banjir besar. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 43 kali. Mukjizat Nabi Nuh salah satunya mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Setiap makhluk, baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta. Kaum Ad terus mengingkari dakwahnya hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah. Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad. Namun Nabi Hud selamat dari badai petir yang dahsyat. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 7 kali. Mukjizat Nabi Hud antara lain, mampu menurunkan hujan atas izin Allah, kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. 5. Nabi Soleh alaihissalam. Sekitar kurun waktu 200 tahun Allah mengutus Nabi Soleh untuk kaum Samud, yang masih keturunan kaum Ad. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 10 kali. Salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Kejadian itu membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya, Ismail dan Ishak. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 69 kali. Beberapa mukjizat Nabi Ibrahim antara lain, tetap hidup meski dibakar api, menyaksikan burung dihidupkan kembali, mengubah pasir menjadi makanan, dan memiliki anak saat usia 99 tahun. 7. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim.
Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut pun ditentang oleh mereka. Sesaat setelah mereka mengusir Nabi Lut, Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. 8. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya, Hajar. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail yang masih bisa kita lihat hingga sekarang, yakni air Zam-Zam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun, ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. 9. Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. 10. Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub merupakan anak Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan luar biasa. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yakub. Yusuf pernah bermimpi bahwa bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Saat mengetahui mimpi sang anak tersebut, Nabi Yakub segera mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Al-Quran menyebutkan nama Nabi Yusuf sebanyak 58 kali. Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat antara lain, memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri karena terpesona dengan ketampanan Yusuf. Selain itu Nabi Yusuf diberi kemampuan menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi raja dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir. 12. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat. Dia kehilangan harta, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Namun, dalam kondisi tersebut Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri pada Allah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali. Beberapa mukjizat Nabi Ayub antara lain, memiliki kesabaran yang luar biasa dan ampuh mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. 13. Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang. Lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib, maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan para kaumnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. 14. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Nabi Musa ditakdirkan Allah untuk memimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 136 kali. Atas izin Allah, Nabi Musa juga memiliki mukjizat antara lain, mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mampu membelah Laut Merah, dan dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel. 15. Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 20 kali. 16. Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli, namun dia dikenal tetap tegar mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan, dirantai, hingga dipenjara. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. 17. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Beberapa di antara mukjizat Nabi Daud adalah dianugerahi kitab Zabur, memiliki suara yang merdu.
Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turut memuji Allah. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat antara lain, memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia. Selain itu Nabi Sulaiman juga dapat berbicara dengan binatang, mampu menundukkan angina, dan memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Nabi Sulaiman juga punya mukjizat mengalirkan tembaga dari perut bumi. 19. Nabi Ilyas alaihi salam. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. 20. Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah sang ayah untuk Bani Israel. Satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. 21. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira, penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi satu di antara mukjizat Nabi Yunus. 22. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria mendapat keturunan saat usianya tak lagi muda. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. 23. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah seorang yang benar, terhormat dan suci. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. 24. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Beberapa mukjizat Nabi Isa antara lain, bisa berbicara saat bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak, menurunkan hidangan dari langit, dan dianugerahi kitab Injil. 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga mampu membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, selalu dinaungi awan, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha dan masih banyak yang lainnya.